Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Sekalipun kita beribadah dari rumah, namun tidak menyurutkan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sebagai rasa syukur kita karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati. Oleh sebab itu, mari kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu melalui saat teduh. Marilah kita mengarahkan hati kepada Allah. Marilah kita datang menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan, Allah yang layak untuk menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan, Raja segenap alam semesta. Puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita datang dan menyembah-Nya. Puji hormat bagi Tuhan. Hai segenap jiwaku puji Dia. Mari kita bersama memuji nama Tuhan. Umat Tuhan bersorak haleluya. Puji hormat bagi Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa berbahagianya kita memperoleh perhatian khusus dari Tuhan. Kita dipeliharanya dengan sempurna, diberkatinya dengan segala berkat yang terbaik. Saudara sadarkah bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak untuk memperoleh segala yang terbaik dari Tuhan. Namun Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, menyadari keberdosaan kita. Kita menghampiri salib Kristus, mengaku dosa di hadapan Tuhan,
serta memohon pengampunan dari Tuhan. Aku datang ke salib-Mu ya Tuhan. Aku datang ke salib, miskin, buta dan penat, sucikanlah hatiku agar putih dan bersih. Ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku bersandar janji-Mu, darah-Mu ya Tuhanku, sucikanlah hatiku agar beroleh rahmat. Ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa di hadapan-Nya. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau mengingat kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau mengasihi kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau memberkati kami dengan segala yang terbaik? Kami sadar bahwa diri kami adalah orang yang berdosa ya Tuhan. Kami tidak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Namun Tuhan masih mau memanggil kami dan membuka tangan, membuka hati yang lebar untuk menerima kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan melalui ketidaktaatan kami, melalui pemberontakan kami. Tuhan, ampunilah kami. Berkenanlah Tuhan berbelas kasihan dan menghapus kesalahan kami, memberikan kepada kami pengampunan. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, dengan mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, dengan melakukan segala kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang menjadi janji Tuhan bagi orang-orang yang dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Demikianlah berita anugerah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah orang-orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, sebab mereka beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan, mari kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang diberitakan di dalam Matius 11 ayat 28. Mari kita membacakannya bersama-sama. Saya undang jemaat untuk berdiri, mari kita membaca petunjuk hidup baru. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat,
dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dia Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan kita di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Dia selalu memberi kepada kita kekuatan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk berdiri. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, membuat kami dapat menjalani hari-hari kami selama 1 minggu ini dengan baik. Kami tidak tahu apa yang terjadi jikalau Tuhan tidak memelihara kami. Tuhan, Engkau juga memberi kepada kami kekuatan ketika kami harus diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan kehidupan. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan kekhawatiran dan ketakutan, tangan Tuhan selalu menopang kami. Kuasa Tuhan selalu memberi kami kekuatan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa mengingat untuk negeri kami Indonesia. Di dalam masa pandemi ini, mari Tuhan, Engkau memberi pertolongan bagi pemerintah di dalam menerapkan berbagai macam kebijakan, sehingga semua boleh dikerjakan dengan baik untuk membawa pemulihan bagi negeri kami Indonesia di tengah pandemi yang sedang terjadi ini. Kami berdoa bagi penanganan COVID-19. Mari Tuhan memberkati bagi upaya vaksinasi. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia semuanya boleh menerima vaksin dan imunitas diri mereka semakin kuat dan kebal terhadap sakit penyakit, secara khusus terhadap virus COVID-19. Tuhan berkati bagi tenaga kesehatan, Tuhan berkati bagi sukarelawan, Tuhan juga memberkati bagi Satgas COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan paparan COVID-19. Berkati mereka yang hari ini berjuang dengan COVID-19, Tuhan tolong, beri kekuatan, beri penghiburan, beri pengharapan bagi mereka, sehingga mereka sanggup melawan sakit penyakit dalam diri mereka, dalam tubuh mereka, dan Tuhan memberi kepada mereka kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan hidup mereka. Mari Tuhan Engkau menolong mereka. Mari Tuhan hadir memberi kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka, sehingga ketika mereka berada di dalam pergumulan yang begitu berat, mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai mereka. Tuhan menggandeng tangan mereka, sehingga mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, tapi mereka melangkah menjalani kehidupan mereka dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan gereja Tuhan untuk tetap bisa beribadah dengan segala keterbatasan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, sehingga gereja tetap bisa menyelenggarakan ibadah, dan jemaat Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun berada, tetap bisa beribadah dengan hati yang rindu, hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi hidup kami, bagi bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri kita belajar firman Tuhan. Sampai akhir hidupku, itulah pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kita.
jiwaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa, kami rindu seperti Engkau yang setia, setia untuk mengasihi kami. Bahkan sampai akhir hidup kami di dunia, bahkan sampai di kekekalan, Engkau tetap setia mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Apa yang harus kami lakukan sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan? Melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Biarlah kami tahu kehendak Tuhan, isi hati Tuhan yang harus kami lakukan, yang menjadi bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan. Saya mengajak untuk membuka serta membaca di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Kita di dalam minggu-minggu di bulan Agustus ini banyak mempelajari mengenai kemerdekaan. Dan hari ini kita masih mempelajari mengenai kemerdekaan. Dan tema yang akan kita bahas adalah kuat di dalam Tuhan. Surat Efesus pasal yang ke-6,
ayat 10 sampai ayat 18 saya akan membacakannya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah perjuangan berat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk merdeka, bukan berarti perjuangan itu selesai setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Saat berada dalam penjajahan, tujuan perjuangan hanya satu, yaitu memperoleh kemerdekaan, mengusir bangsa-bangsa penjajah dari negeri Indonesia. Namun setelah merdeka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti perjuangannya, tetapi perjuangannya sekarang menjadi lebih luas. Tujuan untuk berjuang jadi lebih banyak. Bangsa ini harus berjuang untuk memperbaiki ekonominya, memperbaiki pendidikannya, memperbaiki apalagi budayanya, memperbaiki hubungan dengan luar negeri, memperbaiki kemiskinan yang ada di negerinya, memperbaiki bidang keagamaan, dan juga mungkin bidang politik dan lain sebagainya. Harus segera diperjuangkan, diperbaiki atau dipulihkan, bahkan ditumbuh kembangkan supaya Indonesia betul-betul mengalami kemerdekaan. Dan disinilah dibutuhkan kesungguhan, keseriusan, perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai bidang-bidang tadi ada yang terlewatkan, tidak diperhatikan. Dan ini menjadi celah yang bagus bagi orang-orang asing, bagi negara-negara lain untuk kembali menjajah Indonesia. Maka semua celah harus ditutup dan bidang-bidang yang ada itu diperbaiki, dipulihkan, dimerdekakan sebagaimana mestinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan kemerdekaan kita sebagai orang percaya dari belenggu dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita dibebaskan dari belenggu dosa, bukan perjuangan kita selesai, tetapi ada perjuangan-perjuangan lain yang harus kita kerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan. Kita harus tetap hidup di dalam kemerdekaan. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-13 sampai 14, di situ saudara bisa perhatikan ada kata supaya kamu tetap berdiri. Tetaplah berdiri tegap. Artinya bertahan, tetap berdiri di dalam kemerdekaan, posisi kemerdekaan itu.
Jangan sampai mundur atau bahkan menyerah dan memberikan kemerdekaan itu kepada iblis sehingga kita dibelenggu lagi oleh iblis. Paulus mengajak orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan itu berdiri, bertahan dan berjuang di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya itu. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sejak manusia memutuskan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sejak itu sebenarnya menjadi proklamasi untuk menjadi musuhnya iblis. Dan iblis itu akan memusuhi kita. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis sangat tidak suka kalau melihat ada manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut jalannya Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan manusia, berusaha untuk membuat manusia kembali tunduk kepada iblis dan melakukan apa yang diingini oleh iblis. Ketika manusia berbuat kebenaran, maka iblis akan berusaha mengganggunya supaya kebenaran itu tidak dilakukan dan sebaliknya melakukan yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis akan berusaha merebut simpati dari manusia terhadap Tuhan. Iblis akan membuat segala hal, menghalalkan segala cara untuk membuat orang yang percaya kepada Yesus itu tunduk kepada iblis dan kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya banyak orang-orang percaya kembali melakukan dosa dan menikmati melakukan dosa. Ada banyak orang-orang percaya malas untuk beribadah, tidak mau lagi untuk melayani. Banyak orang-orang percaya akhirnya malas pula untuk memberitakan Injil, malas memuliakan nama Tuhan. Dan ini sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh iblis untuk membuat orang-orang percaya memberontak kepada Tuhan dan tidak mau lagi menjadi pengikutnya Tuhan. Saudara, iblis akan membuat manusia menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Iblis itu akan membuat manusia menikmati perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, memang kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari kuasa iblis oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi ingat bahwa iblis tidak suka akan hal ini. Dan iblis akan terus-menerus mengganggu orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya kembali berada di dalam kuasa dan kendalinya iblis. Iblis akan berjuang terus. Dia akan terus mencari cara untuk menjauhkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan. Saudara, di dalam pasal 6 ayat 10-18 ini kita diperlihatkan oleh Paulus mengenai sebuah peperangan. Saya katakan peperangan abadi. Karena Tuhan dengan iblis itu peperangannya adalah abadi. Dan orang-orang yang mengikuti Tuhan juga akan melakukan peperangan abadi dengan pihak-pihak yang mengikut iblis. Maka disitulah terjadi peperangan yang terus-menerus sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dan secara total mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 11 dan ayat 12 disebutkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, di dalam kemerdekaan orang-orang percaya, ternyata masih harus berjuang. Masih harus melakukan peperangan rohani melawan iblis. Musuh kita tidak terlihat, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak terlihat ini yang berbahaya. Kalau kelihatan,
Itu kita tahu kapan mau menyerang, strateginya apa tahu. Tapi kalau musuh itu tidak terlihat, wah ini bisa berbahaya. Ini seperti COVID-19 ya, nggak kelihatan, tetapi ada. Dan ketika itu menyerang, kita tidak tahu kapan menyerangnya. Tahu-tahu kita terinfeksi, tahu-tahu kita sakit. Saudara, yang tidak terlihat ini sangat berbahaya. Ini menjadi musuh yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu diperlukan satu jaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga supaya jangan sampai kita dikuasai lagi oleh iblis, kita dibujuk rayu dan kita termakan bujuk rayu dari iblis. Saudara, ada dua senjata atau strategi yang digunakan oleh iblis untuk menarik para pengikut-pengikut Kristus kembali menjadi pengikutnya iblis. Saudara perhatikan, ada tipu muslihat. Ya, itu dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara mungkin pernah ya mendapatkan kado. Kado ini bungkusnya cantik sekali, bungkusnya indah. Dan orang yang menerima kado dengan bungkus yang bagus itu, yang menarik hati itu, pasti akan senang. Waduh, bungkusnya aja bagus. Ya, ada pitanya, kemudian ada bunga-bunganya, ada tulisannya yang menarik. Tetapi apakah isinya semenarik dan sebagus, bahkan lebih bagus, lebih indah dari bungkusnya? Belum tentu juga Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang ada orang-orang yang ngeprank kita, ngerjain kita. Dikasih kado, bungkusnya bagus sekali. Tapi begitu dibuka, wah, dalamnya itu ikan asin Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin hanya sampah bungkus-bungkus kotoran dari makanan. Bisa jadi seperti itu. Ya bisa juga orang memberi hadiah yang bagus dan memang dalamnya juga bagus, berharga. Tapi kalau kita sedang dikerjai oleh teman, tampilan luarnya bagus, tapi ternyata dalamnya zong gitu ya, nggak ada artinya atau sampah. Saudara, kadang-kadang iblis juga seperti itu. Bahkan seringkali iblis itu membungkus sesuatu yang jahat dengan hal-hal yang kelihatannya baik. Kalau minggu lalu kita membahas bagaimana manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubah menjadi hal yang baik. Kali ini iblis itu mencoba untuk mereka-rekakan yang baik, tapi ternyata ini sebenarnya adalah suatu kejahatan. Ini sebenarnya adalah suatu dosa. Ini adalah perbuatan yang memberontak karena tidak taat kepada Allah. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anda diiming-imingi sesuatu yang baik, tapi itu sebenarnya pemberontakan kepada Tuhan. Maka kita harus sadar bahwa iblis itu melakukan tipu muslihat yang begitu lihai, yang membuat orang-orang percaya bisa terbujuk rayu dan akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Lalu strategi yang kedua adalah menebar rasa takut, rasa khawatir. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, di ayat 12 itu, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan kekuatannya luar biasa iblis. Ya, dia bisa menggerakkan pemerintah-pemerintah, dia bisa memakai para penguasa, dia juga bisa memakai segala penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat itu untuk menebar rasa takut, rasa khawatir dalam diri manusia. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan, iblis bisa pakai itu untuk membuat kita menjadi khawatir, bahkan sampai ketakutan luar biasa.
Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita khawatir. Dan ini sebenarnya cara Tuhan untuk membentuk kita. Tuhan bisa pakai itu untuk membuat kita semakin dewasa secara rohani, semakin tangguh iman kita. Tapi jangan lupa, ini juga kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan kita. Dengan menebar rasa takut, menebar rasa khawatir, dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, meragukan kuasa dari Tuhan. Dan akhirnya kita terpuruk, dan kita mencari pertolongan-pertolongan dari kuasa-kuasa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini kita juga merasa khawatir, tertular. Kalaupun kita tertular, kita juga merasa takut. Aku sudah sembuh atau aku lewat. Ini yang menjadi ketakutan kita, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Masa pandemi ini pekerjaanku juga tidak mengalami pertumbuhan yang baik, bahkan mengalami penurunan. Usahaku, aku tidak tahu lagi pendidikan anakku seperti apa, sekolah kok caranya seperti ini. Aku tidak tahu lagi bagaimana masa depan. Ini membuat kita khawatir, membuat kita juga ketakutan. Dan pada akhirnya kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak percaya lagi rencana-rencana Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah strategi iblis, senjata iblis untuk menghancurkan kita, supaya kita tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Iblis menghalalkan segala cara untuk membuat orang-orang percaya itu memusuhi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak boleh tinggal diam dengan cara-cara iblis seperti ini. Kita harus memperjuangkan hidup kita yang sudah berada dalam kemerdekaan ini. Kita tidak mau kembali lagi ke dunia kita yang masa lalu. Kita tidak mau lagi kembali di dalam kuasa iblis. Maka kita harus memperjuangkan hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Maka Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kata kuat ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seolah-olah mengatakan bahwa orang percaya yang kuat, orang percaya yang punya kuasa untuk menjadi kuat, ya. Tetapi dalam terjemahan aslinya itu sebenarnya bentuknya pasif. Ada pihak lain yang memberi kekuatan kepada orang percaya. Jadi bisa diterjemahkan dikuatkan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi kekuatan bagi orang-orang percaya. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita itu lemah, kita itu terbatas. Kalau dibanding dengan kuasanya iblis, kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita pasti kalah kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka kita harus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan untuk memperoleh itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Kita harus punya persekutuan yang intim, yang erat, dan melekat dengan Sang Pemberi kekuatan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebuah persekutuan yang begitu erat dan melekat, tidak bisa dipisahkan. Yohanes 17 ayat 21 juga merupakan doa Tuhan Yesus. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga umat Tuhan, orang percaya di dalam kita, di dalam Yesus dan Bapa. Ada sebuah persekutuan yang kuat, persekutuan yang erat dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Inilah yang membuat orang-orang percaya itu kuat, saudara. Dikuatkan karena memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam masa-masa seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dulu kita menghabiskan begitu banyak waktu di luar, di tempat bekerja, di sekolah, dan lain sebagainya. Sekarang begitu banyak waktu kita ada di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Kita ada banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kalau dulu kita hanya memikirkan ibadah itu di hari Minggu saja, di dalam gedung gereja saja, sekarang kita harus merubah konsep kita bahwa ibadah kita itu juga ketika kita berada di rumah. Persekutuan kita tidak melulu ketika berada di dalam gedung gereja atau ketika sedang melakukan persekutuan online. Tapi sepanjang waktu, sepanjang hidup kita itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kita harus gunakan waktu-waktu itu untuk berdekat dengan Tuhan, untuk lekat dengan Tuhan. Sehingga tidak ada yang sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Tuhan yang berperang bersama kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Iblis takluk, iblis tunduk di hadapan Tuhan. Maka mari kita mendekat kepada Tuhan, mari kita semakin erat kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan di dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, memperlengkapi diri dengan segala macam persenjataan. Rohani tentunya. Ya, Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kalau di dalam pertempuran itu masing-masing pihak itu memiliki senjata-senjata perang. Tidak mungkin berperang tanpa menggunakan senjata. Kalau musuhnya itu enteng, Bapak Ibu Saudara, maka senjata yang digunakan juga ya yang ringan-ringan saja. Pokoknya lebih sedikit dari yang dimiliki oleh pihak musuh. Kalau musuhnya itu hanya pakai pedang, tombak, apalagi panah, ya dilawan aja pakai pistol, pakai senapan, kalah itu. Nah, kalau musuhnya ternyata pakai senapan, ya mereka pakai pistol, bahkan pakai bom atau mortir itu, maka ya kita harus menggunakan senjata yang lebih atas lagi tingkatnya. Mungkin dengan pelontar roket, senjata senapan tapi yang mesin otomatis itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau musuhnya juga senjatanya lebih hebat lagi, ya senjata terakhir pasti bom dari pesawat atau nuklir dan lain sebagainya. Sama ketika iblis itu menggunakan persenjataannya yang kuat, saudara tadi perhatikan ya, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat itu semua dikerahkan. Bukan hanya yang kecil-kecil itu, tapi bos-bosnya, pimpinannya, semuanya bergerak. Maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan senjata Allah. Kita tidak boleh tangan kosong, ya kita pasti kalah. Kita senjatanya seadanya, ya pasti kalah Bapak Ibu Saudara. Maka gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus mengingatkan supaya menggunakan apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Lalu apalagi? Berbaju sirahkan keadilan. Berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong atau helm keselamatan, pedang roh, lalu berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, sebenarnya ini adalah perlengkapan yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk berperang. Dari atas gitu ya, dari ketopong tadi, baju zirah, kemudian ikat pinggang, dan kemudian kasut, lalu bawa pedang. Itu sebenarnya adalah senjata, perlengkapan senjata Allah. Tapi ini adalah perlengkapan senjata rohani, dan fungsinya adalah untuk melawan kuasa-kuasa iblis. Nah, kalau kita tidak punya ini Bapak Ibu Saudara, maka kita pasti akan kalah. Maka ayo kita perlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kerelaan untuk memberitakan Injil, dengan kuasa iman
dan kuasa firman Tuhan. Dan selalu berdoa, karena di dalam doa itu kita berjaga-jaga. Dengan demikian, musuh yang menyerang, kita selalu siap sedia. Kita tidak tidur, kita tidak bersantai-santai, tapi kita selalu siap sedia. Ketika iblis berusaha untuk mengganggu kita, iblis berusaha untuk menipu kita dengan muslihatnya, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, karena kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai hidup kita yang sudah dimerdekakan itu kita gunakan untuk hidup di dalam dosa. Tapi mari kita hidup di dalam kemerdekaan ini, supaya hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan mari kita mempersenjatai diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Sebagaimana kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan di negeri Indonesia ini, jangan kita bersantai-santai. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang justru membuat negeri kita ini hidup di dalam penjajahan lagi. Tapi mari kita memperlengkapi diri kita, melakukan segala sesuatu untuk memerdekakan bangsa kita seutuhnya. Engkau anak-anak yang sedang belajar, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, gunakan waktu-waktu ini untuk belajar dengan baik. Karena itu adalah perlengkapan yang kita miliki untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apapun yang kita lakukan untuk bangsa Indonesia ini, biarlah kita lakukan dengan tujuan untuk membawa Indonesia semakin baik, semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya tetap hidup di dalam kemerdekaan. Dan sebagai warga negara Indonesia tetap hidup di dalam negeri yang merdeka ini. Maka mari kita mengusahakannya dengan baik. Kita tidak boleh bersantai-santai, tapi kita terus berjuang bersama-sama untuk tetap berdiri tegap, bertahan, bahkan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami ketika kami mempelajari firman Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami status kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan, baik secara rohani maupun secara fisik, sebagai bagian dari negeri kami Indonesia. Tuhan tolong kami supaya kemerdekaan yang kami miliki, yang Tuhan berikan itu kami gunakan sebaik-baiknya. Dan kami menghidupi hidup kami sungguh-sungguh di dalam kemerdekaan. Tidak lagi kembali dalam hidup kami yang lama, hidup di dalam penjajahan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami dekat dengan Tuhan. Dan kami mempersenjatai diri kami dengan perlengkapan senjata Allah. Sehingga ketika musuh menyerang, musuh mencoba untuk menjatuhkan kami berani menghadapinya. Dan kami tetap berdiri, kami bertahan, bahkan kami beroleh kemenangan. Tuhan, tolong jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan kami kembali ke dalam kehidupan lama kami. Tapi tolong kami untuk selalu menang di dalam perjuangan kami menghancurkan kuasa kegelapan bersama dengan kuasa Tuhan. Demikian juga peran kami di dalam negeri kami Indonesia, biarlah kami mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang membawa Indonesia semakin baik, semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili seluruh majelis dan hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ikut di dalam pelayanan di gereja ini melalui persembahan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memeliharakan kita, masih mencukupi kebutuhan hidup kita, memberkati usaha pekerjaan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara,
masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di dalam GKT Jemaat 2. Saudara, kita masih dalam masa pandemi, mari kita tetap terus melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita. Kita terus berdoa, kiranya pandemi ini segera berakhir. Tuhan yang menolong dan memeliharakan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk berdiri. Kita naikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, engkau dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertaimu, memberkatimu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.